Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Hendriani dalam program Tabalong Dialog. Kali ini kita akan membahas tentang kemarau yang akan berdampak pada pelayanan PDAM. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa air merupakan sumber kehidupan. Saat ini kita tengah menghadapi kemarau panjang. Banyak sektor yang terkena dampaknya, salah satunya PDAM. Sebagai badan usaha yang mengandalkan air untuk operasionalnya, bagaimana penjelasan PDAM terkait hal ini? Saat ini saya sudah bersama Bapak Slamet Budi Santosa yang merupakan Kepala Bagian Teknik PDAM Tabalong. Selamat datang Pak Budi. Selamat pagi Bu. Iya, selamat datang Pak di studio TV Tabalong Pak. Langsung saja ya Pak ya. Pak, seperti apa Pak kondisi debit air Sungai Tabalong saat ini Pak? Untuk debit Sungai Tabalong sekarang ini sebetulnya sudah masih dalam batas aman untuk operasional PDAM ya. Walaupun kondisinya sudah berada jauh di permukaan dasar sungai. Nah, tetapi untuk sekarang kami mengupayakan debit air yang menurun kemarin itu kita upayakan dengan menambah beberapa perpompaan. Jadi kapasitas sudah mulai kurang, kami ganti dengan pompa yang lebih besar. Sehingga apa harapan kami, air yang masuk ke instalasi pengolahan tetap sesuai dengan yang standar yang kami inginkan. Iya, Pak, apakah debit air turun ini berdampak pada pelayanan PDAM Tabalong sendiri Pak kepada pelanggannya? Secara umum dengan kita atasi dengan penambahan pompa-pompa yang lebih besar, saya tidak terlalu Bu. Tetapi di musim kemarau ini, menurut hasil analisa kami, konsumsi air itu di pelanggan itu sudah mulai meningkat. Yang biasanya rata-rata itu sekitar 16 sampai 20 meter kubik per SR per bulan. Sekarang rata-rata sudah hampir 24 sampai 25 meter kubik per sambungan rumah per bulan. Artinya konsumsi air menaik, sedangkan produksi kami tetap. Iya. Apakah konsumsi air meningkat oleh masyarakat tadi disebabkan oleh kemarau panjang tadi Pak? Pasti, karena apa? Sumber air alternatif selain PDAM itu kan sekarang seperti sumur sudah mulai mengering. Anak-anak sungai sudah mulai mengering. Kolam-kolam yang biasanya digunakan untuk penampungan air untuk tada hujan itu sudah mulai ngering. Mau tidak mau masyarakat kita itu banyak mengkonsumsi air melalui PDAM, ya melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Ya benar-benar banyak masyarakat yang saat ini fokus ke PDAM ke itu PDAM, Pak ya? mau nggak mau konsumsinya pasti naik. Iya benar Pak. Pak, untuk kemarau ini Pak ada berapa instalasi pengolahan air yang PDAM miliki Pak terdampak oleh kemarau ini sendiri? Kita punya instalasi di kecamatan dan kota, itu ada 10 ya, 10 instalasi. Jadi di 7 kecamatan itu instalasi air, pengolahan air itu relatif aman lah. Tapi ada satu IPA yang di Bugaan dan Banolas kan jadi satu tuh. Terus kemudian Jaro juga demikian. Dan ditangani oleh satu cabang. Jadi untuk wilayah kecamatan itu relatif aman karena di sana masih idle capacity. Kenapa saya katakan idle capacity? Karena rata-rata di kecamatan sudah di atas 20 liter per detik. Dan itu bisa melayani pelanggan lebih kurang di 1.600 SR. Dan di beberapa kecamatan ada yang di bawah 500 sambungan. Artinya di wilayah kecamatan kita masih lebih relatif aman ya untuk distribusi air ke pelanggan. Tetapi untuk wilayah perkotaan ini yang justru 2 unit IPA kami di Blimbing dan Agung ini yang full capacity kecuali Tanta. Karena Tanta pelanggannya relatif sedikit. Jadi di sana masih idle. Untuk Agung itu sampai sekarang sudah sekitar 3.500 sambungan rumah.
itu interkoneksi dengan IPA Blimbing, dengan jaringan IPA Blimbing. Di IPA Blimbing itu sekarang adalah per Agustus sekarang tuh ada 8.780 sekian SR. Kapasitasnya untuk Tanta itu ada 80, kemudian di Agung tuh ada 65, dan di Blimbing 140 terpasang ya. Di musim seperti ini, di musim kemarau dan melihat usia pengolahan air yang ada di 3 lokasi instalasi ini, itu dengan kapasitas terpasang sekian itu tidak maksimal. Yang pertama adalah umur atau usia pengolahan air instalasi ini sudah mulai tua. Di sana sudah banyak keropos ya, karena terbuat dari baja, keropos, terus kemudian banyak kerak-kerak karat itu yang menutupi beberapa saringan-saringan di filtrasi sehingga menghambat proses pengolahan air. Sehingga kalau misalkan contoh di instalasi Blimbing itu terpasang 140 liter per detik, kita pasang dengan pompa 140, dia akan lober, airnya itu tidak bisa diolah dengan baik, sehingga kami harus mengurangi debit. Terpasang sekarang kurang lebih 100 liter per detik, dan 100 liter itu idealnya untuk 8.000 sambungan rumah. Sekarang Blimbing sudah 8.700. Nah, melihat seperti itu, yang dilakukan PDAM itu yaitu tadi menutup pemasangan sambungan baru untuk sementara waktu. Iya benar. Iya. Pak, IPA di Blimbing dan di Agung ini kan over capacity seperti yang Bapak jelaskan tadi, sudah melebihi dari pelanggan, melebihi apa ya istilahnya, melebihi kapasitasnya. Nah, kedua IPA ini mengaliri ke daerah mana saja, Pak? Ya, kalau dua ini ya dikatakan over, mungkin mendekati ke full aja Bu, full capacity ya. Jadi untuk di Blimbing itu ada 2 jaringan, jaringan Mabuun dan jaringan Flamboyan atau Flambon. Jadi 2 jaringan ini melayani sekitar 8.780 sekian ya. Terpaksa kami bagi Bu. Nah, jadi kalau misalkan dibuka semua itu pasti lebih banyak makai daripada produksi kami, sehingga pasti akan kehabisan air di penampungan. Nah, jadi kami harus menggilir dua jaringan ini. Yang pertama untuk Flambon dan Flamboyan itu jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Nah, untuk Mabuun karena jam 6 pagi jam 7 malam ini dikirim ke Flamboyan itu masih ada lebih produksi, kami buka arah Mabuun dengan tekanan yang rendah sehingga berimbang antara produksi dengan distribusi. Nah, di saat jam 7 malam di Flambon ini tutup, kita fokuskan distribusi ke arah Mabuun dan Maburay dengan tekanan yang lebih besar di atas 4 bar. Karena di sana ada, di ujung pipa ada rumah sakit yang notabene sangat vital terhadap kebutuhan air minum. Nah, untuk Agung itu kami bagi 2. Satu untuk wilayah Kota Tanjung dan Kalahang, dan yang kedua untuk Bangun Sari Murung Budak. Untuk Bangun Sari dan sekitarnya itu kami operasikan antara jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 6 sore kita fokus ke arah Agung dan Kalahang. Dengan sistem ini alhamdulillah kami bisa mendistribusikan ya, walaupun belum 24 jam, tapi sampai saat ini tercatat di tempat kami tidak ada pelanggan yang tidak mengalir. Seperti itu. Berarti kedua IPA ini pelanggan yang bergantung di kedua IPA ini terpaksa harus apa istilahnya dapat pembagian jam distribusi ya Pak ya? Paksa dibagi. Iya. Ya, karena full capacity tadi. Iya benar. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih bersama Bapak Slamet Budi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai pendistribusian air di musim kemarau ini. Ya, Pak Budi, kita kan sudah dapat penjelasan tadi terkait bahwa distribusi air tetap lancar meskipun musim kemarau dan terjadi peningkatan konsumsi air di masyarakat. Nah, Pak, bagaimana terkait kualitas sendiri Pak di musim kemarau ini? Apakah PDAM istilahnya kualitas air yang didistribusikan menurun saat musim kemarau ini atau bagaimana, Pak? Gini, kalau kualitas air di musim kemarau ini relatif masih secara umum masih bagus ya. Kami juga ada sering uji lab, ada petugas kami yang, tetapi perlu diketahui bahwa instalasi pengolahan air kami ini kan sebagian sudah mulai karat ya, karena usia gitu, dan itu berdampak kepada kualitas yang dihasilkan. Jadi tidak menurut kemungkinan ada beberapa kasus pelanggan yang mengeluh ke kami bahwa setiap air baru datang itu kadang-kadang keruh. Memang kami akui bahwa ada partikel-partikel koagulan yang tidak tersaring dengan baik di instalasi pengolahan kami. Kenapa? Karena saya bilang tadi bahwa difiltrasi di beberapa instalasi kami itu sebagian sudah karat, screeningnya, terus kemudian pasir-pasir untuk menyaring air ini itu sudah mulai menggumpal, artinya sudah waktunya diganti, dan itu berpengaruh kepada hasil yang diproduksi. Begitu nanti dikirim ke pelanggan, kadang-kadang di saat distribusi itu terhenti, air di dalam pipa itu nanti dia akan mengendap. Iya. Dia ada endapan partikel yang lolos dari filtrasi tadi mengendap di dalam pipa, sehingga di dalam pipa itu ada endapan-endapan yang bentuknya seperti debu kecil-kecil gitu ya. Itu begitu nanti start pertama dia pasti terkirim ke pelanggan, mungkin sekitar 3 atau 4 menit ya. Baru kalau sudah itu habis baru bersih gitu. Memang saya akui di situ. Kami sampai sekarang masih mau mengupayakan dengan menambah kran-kran penguras atau washout ya. Jadi beberapa washout itu ternyata sampai sekarang berada di tengah jalan karena ada pengembangan pelebaran jalan apa serbanya. Itu menyulitkan kami untuk melakukan flashing, pencucian terhadap pipa. Jadi kami menganggarkan untuk ke depan itu beberapa titik ya, itu kami bikin palep, kran penutup dan kran pembuang. Dan satu titik itu pun memerlukan biaya yang cukup besar, apalagi dengan pipa-pipa yang diameternya besar. Dan tapi secara umum kalau produksi kami secara kasat mata memang bersih ya. Artinya air yang layak minum itu kan tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa, dan itu masih sudah terpenuhi. Cuman itu tadi filtrasi yang kurang sempurna, ada beberapa partikel air yang partikel kotoran lumpur yang lolos di perpipaan, dan itu kami upayakan nanti dengan pembuatan pembuangan air di pipa melalui washout dan penggantian pasir-pasir di filtrasi pengolahan kami. Sudah kami siapkan untuk itu. Ya, berarti itu memang bukan dampak kemarau tadi ya Pak ya, tapi lebih dampak ke dari tuanya instalasi tersebut. Ya. Nah Pak, apakah memang ada keluhan khusus Pak para pelanggan Bapak ini selama musim kemarau ini Pak? Keluhan khusus tuh kemarin banyak di distribusi air Bu. Ya, itu di tempat-tempat yang elevasinya tertinggi. Contoh kasus untuk flamboyan dan Plambon jaringan itu elevasi tertinggi itu berada di Asri 1, di Mekarsari, terus ke Asri 8, terus Asri 7 ya. Itu elevasinya yang tertinggi. Jadi sedangkan jaringan Flambon dan Flamboyan ini kemarin itu masih terkonek dengan
jaringan perpipaan Mabuun. Jadi kalau udah ada air, mau tidak mau air itu ngocor dulu ke daerah Mabuun. Ke wilayah yang lebih rendah. Wilayah yang lebih rendah. Begitu sudah penuh di bawah, baru dia naik. Dan Mekarsari serta Jalan Asri 8 itu tertinggal. Nah, solusi yang kami ambil adalah langkah pertama, kita bergerak cepat dengan mengganti perpipaan yang di Mekarsari dengan diameter yang lebih besar. Kemarin dengan diameter 1 in itu pelanggannya sekitar 10. Dan tuh jelas di musim seperti ini nggak kebagian karena dia nunggu air di bawah penuh baru kebagian. Sekarang tidak. Kami dengan menambah perpipaan yang lebih besar 2 in untuk dikonek ke pipa sebelumnya dan ditambah dengan pengaturan palep serta penambahan palep di sekitar Flambon. Sekarang Asri 1 dan Mekarsari sudah teratasi. Terus kemudian untuk Asri 8 bertahap kami akan bikin palep baru ya. Karena palepnya di tengah jalan, jadi rencana kami keluarkan palepnya dengan pipa yang baru sehingga kemungkinan adanya tertutup palep karena memang usia di dalam itu sehingga buntu itu bisa teratasi. Tapi sekarang Asri 8 sudah mulai ngalir dan yang upayakan kami sekarang dan hari ini itu adalah penutupan jaringan perpipaan Flambon yang ada di Mabun. Dan sekarang pada jam ini sedang kerja teman-teman di lapangan. Insya Allah untuk Flambon dan Flamboyan itu jalurnya itu nanti khusus karena di situ ada juga perumahan yang belum terlayani. Yang di samping pasar Flambon itu belum masuk. Nah, kemarin sudah ada permintaan untuk pemasangan SR ke sana. Kalau kondisi ini tidak ditutup untuk Flamboyan, pasti tidak bisa karena elevasinya mereka juga lebih tinggi. Sehingga mau nggak mau Flamboyan itu harus ada kran pengatur ya. Saya taruh di Mabun sekarang. Sehingga upaya ini insya Allah nanti untuk wilayah level elevasi tertinggi seperti daerah Flambon serta untuk wilayah rumah sakit mungkin bisa teratasi, Bu. Seperti itu. Itu untuk yang wilayah Flambon memang ada jalur khusus ya Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi? Iya, nanti jalur ini khusus untuk Flambon karena sekarang masih gabung dengan Mabun. Nanti kami tutup. Iya Pak. Langkah-langkah yang diambil Pak selain di wilayah Flambon tadi, di daerah, apakah di daerah lain juga ada terdampak nih Pak? Misalnya kemacetan atau kekurangan air seperti itu? Kalau di daerah lain itu tidak terlalu banyak Bu ya. Keluhan sekarang saya lihat di pengaduan dan SMS center kami itu pengaduan dibanding dengan tahun kemarin, tahun ini sudah relatif turun ya. Kebanyakan pelanggan itu banyak melapor itu karena insiden-insiden seperti pipa patah, pipa buntu yang menghambat air masuk ke sambungan rumah ke pelanggan itu. Rata-rata seperti itu atau pipa-pipa pecah. Kalau secara khusus menyangkut air tidak mengalir karena musim kemarau, saya rasa sudah mulai teratasi Bu. Sudah mulai teratasi. Berarti meskipun musim kemarau, istilahnya distribusi air ke rumah-rumah warga tetap berjalan lancar ya Pak? Masih berjalan lancar, walaupun kadang pelanggan mengeluhnya pasokannya itu kurang jam operasional kurang. Nah, itu saya akui Bu ya, karena terdampak oleh terbatasnya pengolahan air tadi. Sedangkan dibarengi dengan kebutuhan di lapangan banyak, cukup tinggi sekarang ya. Iya. Berikutnya kita akan bahas tentang antisipasi ya Pak ya dari PDAM, tapi setelah jeda iklan yang berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke Pak Slamet Budi terkait langkah-langkah PDAM untuk memperlancar distribusi air ke para pelanggannya. Ya Pak, bagaimana Pak langkah-langkah yang dilakukan PDAM, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang Pak, untuk memperlancar distribusi air ke para pelanggan ini? Baik, jadi saya tegaskan di sini bahwa untuk wilayah kecamatan mungkin lebih aman ya. Iya. Nah, jadi kita fokus wilayah perkotaan. Untuk perkotaan kita mulai dari sumber ya. Untuk di Agung mengatasi menambah debit ke pengolahan
kemarin karena sering tekor kita tambah, kita pasang pompa 100 liter per detik lengkap dengan inverter, dan sekarang sudah dioperasikan. Langkah yang kedua di Agung tuh, karena 100 liter ini posisinya pompanya lebih besar, kita gali, bikin sumuran di bawah ya, karena memang permukaan dasar sungai itu di sana kena yang 100 liter agak surut, terpaksa kita bongkar. Nah sekarang sudah lancar untuk produksi. Terus kemudian untuk di Blimbing, kita di musim kemarau ini mengganti pompa yang headnya lebih tinggi. Jadi sekarang operasi itu ada yang head 45 untuk satu IPA dengan kapasitas 50 liter per detik. Terus kemudian yang untuk 90 liter per detik kita menggunakan 2 pompa ya. Yang satu pompa baru itu dengan head 30 meter. Terus kemudian untuk distribusi, untuk pengolahan dulu ya. Untuk pengolahan kami lakukan pembersihan total di beberapa treatment ya. Jadi kita cuci habis untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kualitasnya. Nah, sekarang untuk kontinuitas distribusi untuk Plambon dan Mabuun itu kami untuk flamboyan itu kami ganti pompanya. Jadi pompanya kemarin sudah tua, kita ganti dengan pompa baru kapasitas 50 liter per detik. Itu kami laksanakan sekitar 1 minggu yang lalu, dan hasilnya cukup signifikan. Debit air ke pelanggan sudah mulai naik. Terus didistribusi sekarang. Nah sekarang di jaringan perpipaan. Untuk perkotaan di Flamboyan dan Flambon jelas kita sebutkan tadi, ada di Mekarsari kita mengganti dengan pipa yang lebih besar ya, sekitar 200 meter dengan 2 in. Kemudian kita rekayasa palep ya dengan mengatur beberapa palep di wilayah Mabuun maupun wilayah Flamboyan. Dan yang terakhir pada hari ini dikerjakan adalah memasang kran penutup di ujung perpipaan Flamboyan yang ada di muka Masjid Muhajirin Mabuun. Ya, kalau untuk Tanta, alhamdulillah masih relatif aman, dan untuk wilayah itu masih kami buka masangan sambungan baru, termasuk untuk wilayah Maluyung, Gardena 1, Gardena 2, kemudian Grand Tanjung, Pondok Indah Permai, kemudian ada lagi rencana perumahan baru nih sekitar 218 pelanggan ya yang rencana mau siap huni katanya, seperti itu. Jadi untuk wilayah Tanta alhamdulillah sudah masih aman. Iya benar Pak. Pak, dengan penambahan pompa tadi serta pengaturan perpipaan tadi, pengaturan distribusi tadi, berarti semua pelanggan PDAM insya Allah tercukupi ya Pak ya kebutuhan insya Allah airnya? Tercukupi kebutuhan airnya, walaupun belum bisa 24 jam ya. Nah itu nanti ke depan harapan kami itu tahun 2020 itu jam operasional sudah di atas 12 jam semua. Ya syukur-syukur bisa 24 jam kecuali listrik mati ya. Karena instalasi kami belum dilengkapi dengan genset yang cukup, mesin pembangkit listrik yang cukup ya. Kita masih mengharapkan PLN. Sekarang di IPA Tanta ditambah kapasitas produksi 10 liter per detik. Nah ini dibantu melalui dinas PUPR. Dan sekarang pekerjaan sudah hampir 90%. Terus kemudian di Blimbing kami juga dibantu dari Dinas PUPR pembangunan instalasi pengolahan air kapasitas 100 liter per detik. Dan ini dimungkinkan dengan 100 liter ini bisa melayani pelanggan lebih kurang 8.000 sambungan. Dan itu insya Allah Desember nanti kontrak berakhir, menurut informasi yang saya dengar, dan insya Allah awal tahun sudah bisa dioperasikan. Terus kemudian di Agung ini ada pekerjaan penambahan instalasi pengolahan air juga, itu bersumber dari dana sisa penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Tabalong kepada PDAM sisa tahun 2015 ya. Sekarang kami gunakan untuk
pembangunan WTP 50 liter per detik, dan pekerjaannya insya Allah dimulai dalam minggu ini. Karena kemarin tanggal 14 kita penandatanganan kontrak, dan nanti berakhir tanggal 9 Februari 2020, dan insya Allah nanti di awal tahun itu instalasi IPA Agung, instalasi IPA Blimbing, dan instalasi IPA Tanta sudah bisa dioperasikan. Dan sekarang insya Allah Tanjung Kota itu idle capacity, tinggal pengembangan jaringan distribusi, itu yang fokus di tahun 2020. Tahun 2020 ya Pak ya? Siap. Berarti insya Allah di tahun 2020 IPA Agung dapat melayani pelanggannya 24 jam seperti itu Pak? Harapan kami seperti itu ya, karena ya tadi kami belum punya pembangkit listrik genset yang memadai ya, karena kita masih berharap kepada PLN. Ya. Ya. Kalau misalnya dalam waktu dekat, kayak misalnya seperti IPA Agung, bahkan IPA Blimbing itu masih bisa melayani penambahan pelanggan seperti itu Pak? Kalau Blimbing kan saya sebutkan tadi, untuk jaringan perpipaan Flamboyan, Mabun dan Maburay kami tutup sementara waktu ya. Untuk Agung insya Allah masih bisa, karena penambahan di wilayah Agung ini tidak relatif banyak ya, tidak mungkin tinggi ya, satu bulan cuma 5-10 gitu. Tidak seperti wilayah Mabun dan Flamboyan, sekali begitu buka mungkin sampai ratusan ya itu. Jadi sementara kita tutup dulu ya. Kalau untuk Tanta sendiri masih bisa? Masih bisa wilayah jaringan Tanta itu masih bisa ya, wilayah Mangkusip sampai ke Lok Bayur sana ya. Padangin itu masih bisa, terus kemudian ke wilayah sekitar Tanjung Selatan itu masih bisa kita layani ya. Itu untuk daerah perkotaan ya Pak ya. Kalau misalnya untuk di daerah di kecamatan lain Pak? Tidak ada yang ditutup sambungannya, karena masih rata-rata masih idle capacity. Masih idle capacity? Masih idle semua. Kami ready semua untuk wilayah kecamatan. Iya. Pak, kalau misalnya untuk, misalnya nih di bagian, kan kata Bapak tadi ada bagian pelanggan yang di bagian ujung kadang memang tidak mendapatkan air, benar Pak? Ya, seperti itu, kadang-kadang ya. Karena kebutuhan air memang meningkat tadi Pak ya. Apakah dari PDAM sendiri ada pelayanan menggunakan tangki atau bagaimana itu Pak? Memang kita akui kalau musim kemarin tuh ada beberapa pelanggan yang di ujung-ujung yang tidak ngalir ya, walaupun sekarang sudah mulai teratasi. Dalam menghadapi hal seperti itu, untuk menjamin konsumsi air ke pelanggan, kami siapkan tangki ya. Contoh kasus di Srilapan dan di Mekarsari, beberapa waktu kami kirim melalui mobil tangki sampai airnya dari perpipaan lancar, dan sekarang sudah kami stop itu. Artinya memang pelayanan dari PDAM sudah memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu ya Pak gini, ya? Mulai dari pimpinan sampai ke jajaran PDAM sampai ke bawah itu kami berkomitmen untuk menjaga 3 hal. Yang pertama adalah kapasitas, terus kemudian kualitas, dan yang terakhir kontinuitas. Kapasitas air ini menyangkut pasokan air ke pelanggan, kapasitasnya harus terpenuhi. Kan kebutuhan pelanggan itu minimal tuh menurut hasil pengamatan ahli kan memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah 10 meter kubik per bulan, dan itu harus terpenuhi. Terus kemudian yang kedua kualitas. Nah, kualitas harus kita jaga ya, kualitas air. Nah, jangan sampai keruh, jangan sampai ya seperti tadi tidak 3 hal dalam syarat air untuk layak diminum tadi harus terpenuhi, dari mulai tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Itu harus kita jaga. Yang terakhir kontinuitas. Nah, terkait kontinuitas itu adalah kesinambungan distribusi air ke pelanggan juga harus terjaga. Nah, itu yang 3 hal ini yang kami upayakan untuk kita jaga benar-benar, karena bagi kami pelayanan itu tidaklah hal yang main-main. Kami harus optimal untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan kami. Iya benar. Terima kasih banyak Pak penjelasannya, tapi setelah ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Tabalong Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Pak Slamet Budi terkait
distribusi air selama musim kemarau yang masih aman, serta upaya-upaya dari PDAM untuk memperlancar distribusi ke pelanggannya. Nah, yang saat ini kita akan tanyakan kembali adalah terkait pelayanan ya Pak ya. Pelayanan ini bagaimana Pak? Misalnya ada masyarakat yang ingin mengadukan tentang permasalahan air yang terjadi dari pelanggan PDAM ini Pak. Ya, untuk keluhan pelanggan ini bisa diadukan ada dua cara Bu ya. Satu melalui SMS center kami. Dan yang kedua atau langsung datang ke PDAM atau menghubungi via telepon ke PDAM. Jadi kalau SMS Center bisa dilakukan dengan cara ketik adu spasi keluhan kirim ke 0821 53 64 3000. Saya ulangi, kirim ke SMS ke 0821 53 64 3000 dengan cara ketik adu spasi keluhan. Ya. Yang kedua melalui ke PDAM langsung atau melalui telepon ke PDAM 0526 20 21 112. Jadi untuk pengaduan ini Bu, kami tindak lanjuti dari jam kerja sampai dengan malam. Jadi insya Allah bulan ini kami membentuk tim yang kami pekerjakan dari tutup kantor sampai jam 9 malam. Kenapa kami batasi sampai 9 malam? Karena pekerjaan berat di atas jam 9 malam tuh kadang-kadang resikonya lebih besar ya. Nah, kecuali untuk kasus-kasus yang pipa induk. Kami tidak sekali dua kali. Untuk kasus-kasus yang pipa induk ini yang lebih besar kami kerjakan sampai pagi. Jadi kerja karyawan tuh mulai pagi jam 8, kadang-kadang pulang jam 8 pagi gitu. Kenapa harus kami kerjakan malam? Karena contoh kasus untuk wilayah Mabuun itu kami sementara ini tidak mempunyai alat pendeteksi kebocoran. Jadi kami mengandalkan visual dengan penglihatan ya. Jadi untuk wilayah Mabuun dan sekitarnya itu air itu bertekanan tinggi kan malam. Mau tidak mau kami menunggu air itu begitu air itu muncul ke permukaan baru kita gali di mana titik kebocorannya baru kita sambung. Nah, untuk menggali kebocoran ini mau nggak mau harus malam. Karena menunggu air keluar dari pipa. Kami belum punya alat pendeteksi kebocoran karena itu harganya sangat cukup tinggi Bu. Iya. Berarti sampai saat ini PDAM sudah melayani apa istilahnya keluhan secara online Pak ya lewat nomor tadi yang dapat dihubungi dari jam operasional berakhirnya kantor hingga jam 9 malam Pak. Jam 9 malam itu untuk yang dikerjakan yang sore sampai jam 9 itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang kami kategorikan ringan, misalkan untuk pipa SR yang patah, ada keran-keran yang buntu. Terus kemudian keluhan-keluhan lain yang kami anggap bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat ya, dan tidak memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Jadi misalkan untuk keluhan misalkan ya kami nilai misalkan ini boringnya buntu misalkan, menggali memerlukan tenaga yang banyak karena kedalamannya sampai 2 meter. Mau nggak mau kita kerjakan besok pagi. Ya, seperti itu. Berarti untuk keluhan ringan langsung dikerjakan oleh Insya Allah PDAM langsung ya Pak ya? ditindaklanjuti oleh PDAM. Itu salah satu komitmen dari manajemen PDAM untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan kami. Ya Pak, ada himbauan Pak untuk masyarakat di rumah terkhusus ini untuk pelanggan PDAM ini sendiri? Nah, himbauan itu yang umum yang pertama itu satu, mari kita berhemat air. Kenapa hemat air? Karena sumber air di dunia ini kan sudah mulai terbatas lah. Jadi kalau misalnya kita hemat air dalam pipa bisa dikonsumsi oleh warga kita yang lain. Yang kedua, kalau mau meninggalkan rumah, tolong periksa keran-keran air ya. Banyak keluhan kadang-kadang saya bayar airnya banyak, membludak, membludak tidak seperti biasa. Padahal kadang-kadang
begitu kami listrik PLN itu mati, instalasi tidak operasi, keran di rumah terbuka, begitu ditinggalkan 1 hari dan kami operasi, itu keran tuh ngocor terus, orang nggak ada di rumah. Nah mau nggak mau kan meter jalan tuh. Nah jadi sebelum meninggalkan rumah tolong periksa keran-keran. Yang ketiga, kalau melihat ada kebocoran air, tolong kami dibantu memberikan informasi. Dan yang terakhir paling penting adalah bayarlah tepat waktu. Karena operasional PDAM ini untuk biayanya bersumber dari hasil penjualan air ke pelanggan. Kalau pelanggan banyak nunjak gimana untuk operasional kami kan? Iya benar. Ya, itu akan menghambat operasional. Menghambat ya, Bu, jelas. Karena biaya-biaya operasional kan semakin hari harga-harga operasional kami juga semakin meningkat. Jadi pelanggan juga harus tepat waktu lah. Seperti itu. Ada yang ingin ditambahkan Pak untuk masyarakat atau pelanggannya lagi? Yang pertama kami kepada pelanggan ya mohon maaf lah. Karena kami belum bisa memberikan pelayanan sampai 24 jam ya. Ya kami mohon kesabaran dan pengertiannya terkait hal ini. Kami masih berupaya keras untuk tetap meningkatkan kapasitas, kualitas dan kontinuitas distribusi kami ke pelanggan. Gitu. Iya. Demikian pemirsa, kita telah mendengarkan penjelasan dari Pak Slamet Budi terkait pendistribusian air selama musim kemarau maupun upaya-upaya PDAM untuk mengatasi permasalahan distribusi air ini. Nah pemirsa, saya Hendriani mengucapkan terima kasih dan bijaklah menggunakan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.